Selamat datang sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani. Selamat berjumpa di hari Senin 24 Agustus 2020 bersama saya Niwayan Sri Gunarti. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani hari ini? Baik bukan? Pastinya sangat luar biasa karena Yesus ada bersama kita. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani yang berkesan di mana Tuhan jamah, selamatkan ataupun beri pertolongan, silahkan kirim di email saya srigunarti@gmail.com dan jangan lupa follow Instagram saya @niwayan_sri70. Bila teman-teman sudah mengirimkan pengalaman cerita kalian, saya akan membacakannya dalam podcast ini. Mari kita mulai podcast kita dengan berdoa agar kita bisa diberi rahmat oleh Tuhan. Mari kita hening untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah sumber segala cinta yang bersemi dalam hati umat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah mengobarkan cinta di hati kami. Kami bersyukur karena cinta yang Kau kobarkan di hati semua umat-Mu telah memanggil kembali yang telah lama pergi untuk pulang, mengembalikan hati yang remuk redam karena kegagalan cinta, bersemi kembali bagai bunga nan indah. Ya Bapa, semoga cinta yang Kau tanamkan di hati umat-Mu memberi kesaksian pada semua orang tentang cinta yang sejati, dan semoga kami dikenal sebagai murid-murid Yesus karena kami saling mencintai di dalam nama-Mu.
sebab dialah teladan cinta sejati yang rela mati demi orang yang dicintai. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar podcast yang dikasihi Tuhan, masihkah kalian ingat pengalaman rohani yang dialami saudara M dalam judul Pertobatanku di bagian kedua? Kali ini saya akan membacakan kelanjutan cerita tersebut hanya di sharing pengalaman rohani Kristiani. Ini dia kisahnya. Pertobatanku bagian ketiga. Ketika aku sujud dan bersimpuh di kaki istriku, aku melihat betapa kurusnya istriku sekarang. Wajahnya yang dulu cantik dan ceria tampak lebih tua dari usianya. Kulihat kesedihan yang luar biasa dalam wajahnya. Oh Tuhan, betapa kejamnya diriku meninggalkannya beserta ketiga anakku yang masih kecil-kecil. Ma, maafkan Papa, Ma. Papa menyesal telah meninggalkan Mama dan anak-anak. Papa ingin kembali dan membina keluarga kita dan hidup bersama dalam keluarga. Tak sadar, aku meneteskan air mataku di kaki istriku. Papa sadar, Ma, Papa tidak mungkin dimaafkan karena Papa sudah berdosa pada Tuhan, pada keluarga, pada anak-anak, dan juga pada Mama. Mama tidak harus menjawab sekarang. Kalau hati Mama sudah tenang, Mama baru boleh memberi jawaban. Istriku diam saja dan masuk ke kamar. Aku masuk ke kamar anakku yang ketiga. Ternyata kamarnya kosong. Lalu aku masuk ke kamar anakku yang kedua. Ternyata juga kosong. Lalu aku bertemu dengan anakku yang pertama. Melihatku, dia menghindar. Tapi aku merengkuh dan memeluknya. Aku memohon maaf pada anakku. Nak, maafkan Papa ya. Papa sudah berdosa kepadamu dan kepada keluarga kita. Papa berjanji akan memulihkan kembali keluarga kita. Anakku menangis dalam pelukanku. Kurasakan badannya yang kurus setelah kutinggalkan. Karena hari sudah malam, aku tidak berani bertanya banyak pada anakku. Akhirnya aku putuskan untuk tidur di kamar anakku. Keesokan harinya, kebetulan hari libur, aku berbicara dengan istriku. Dia mengungkapkan segala kesedihannya. Bagaimana ia harus hidup pontang-panting untuk membiayai hidup dan sekolah anak-anak kami. Anak kami yang kecil dititipkannya pada budenya. Anak kami yang nomor 2 ikut kakek dan neneknya. Dan anak kami yang pertama tetap ikut istriku. Karena istriku tidak kuat menahan kesedihan
selama aku tinggalkan, dan supaya anak-anak tidak terlalu merasakan dampak dari kesedihan ini, maka keputusan itulah yang diambil istriku, agar mereka tidak mendengar dari siapapun tentang perbuatan papanya. Dalam hati aku bersyukur memiliki istri yang sungguh mulia hatinya. Mengapa aku harus mengkhianati cinta seindah mutiara ini? Di hadapan istriku, aku mengakui semua yang aku perbuat. Tak satu pun aku tutupi. Istriku yang baik akhirnya mau memaafkan aku, tetapi hatinya belum bisa menerima aku. Walaupun aku belum mendapat cinta istriku, namun aku tidak putus asa. Aku bawa dalam doa dan puasaku. Aku benar-benar mohon ampun pada Tuhan atas dosa dan kesalahanku. Aku mulai melamar pekerjaanku, dan puji Tuhan, aku diterima bekerja kembali. Aku juga mendatangi orang tua istriku, orang tuaku, dan juga saudara-saudara istriku, dan mengakui segala dosa dan perbuatanku. Berangsur-angsur mereka mau memaafkan kesalahanku, tetapi percobaanku tidak berhenti sampai di situ. Wanita itu masih meneror hidupku dan menekanku, bahkan mengancamku. Namun aku tidak menyerah. Aku terus berdoa dan berpuasa. Dan dalam doaku, aku terus memohon ampun atas dosaku. Dan aku ingin Tuhan ubah hidupku. Setahun kemudian, aku mengambil kembali anak-anakku. Dan pelan-pelan, dengan perubahan hidupku, dan dengan doa dan puasaku, aku mendapat kembali cinta istriku. Aku tidak berhenti berdoa dan berpuasa. Selama 5 tahun, aku tekun dalam doa. Setiap jam 2 pagi, aku selalu berdoa dan puasa seminggu 3 kali. Akhirnya Tuhan pulihkan hidupku. Istriku benar-benar sudah bisa menerimaku, dan anak-anak kami juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Sungguh, kuasa Tuhan telah berkarya dalam hidupku. Aku berjanji pada Tuhan akan melayani Dia di dalam hidupku. Dan aku ingin bertemu dengan Tuhan melalui pelayananku setiap hari. Pelan-pelan tapi pasti, Tuhan sudah kembalikan kebahagiaan hidupku. Aku melihat anak-anakku tumbuh dan berkembang dengan takut akan Tuhan. Kami sekeluarga hidup dalam kasih dan tekun dalam doa serta pelayanan. Tuhan yang Maha Pengampun sudah mengampuni aku melalui puteranya yang rela mati di salib demi menebus dosaku. Apalagi yang dapat kuperbuat selain melayani Dia? Pendengar, itulah kisah hidupku. Semoga berkenan di hati setiap orang.
Terima kasih. Sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan, pesan yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah kita harus berani mengakui setiap kesalahan kita dan dengan tekun berdoa memohon ampun dari Tuhan, sehingga dengan yakin dan percaya Tuhan pasti ubah hidup kita. Amin. Setelah membagikan pengalaman tersebut, saya akan membacakan Injil hari ini yang saya ambil dari Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Murid-murid Yesus yang pertama. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan pilih satu perikop yang berkesan di hati kita. Kita baca berulang-ulang sehingga menjadi berkat dalam hidup kita. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Sahabat setia sharing pengalaman rohani Kristiani, semoga Injil Tuhan membaharui kehidupan kita dan memberi sukacita yang berlimpah. Amin. Sahabat setia sharing pengalaman rohani Kristiani, sekarang mari kita akhiri podcast ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengar kesaksian dari Saudara M yang telah berani bersaksi tentang kebaikan-Mu dalam hidupnya. Semoga kesaksian yang kami dengar ini sanggup mengubah hidup kami, agar kami setia dalam cinta dan hidup dalam kekudusan. Bapa, berkatilah keluarga Saudara M, agar selalu tabah dalam menghadapi berbagai masalah dan tetap bersatu padu serta sehati sejiwa. Jadikanlah keluarga mereka ibarat batu yang hidup untuk membangun keluarga mereka menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat podcast sharing pengalaman rohani Kristiani hari ini. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani Kristiani, silakan kirim di email saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Saya Niwayan Sri Gunarti pamit undur diri. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.